Langsung dong. Banyak banget. Aku udah duluan. Suami aku deng. Keluarga Ponjen nih. Di Masjid Taqwa. Balon-balon. Siapa juga ya nih yang udah pada lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Tati. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Ntar, lepas sendal dulu. amma ba'du. Yang saya hormati segenap Ya, sorry. pimpinan ranting Muhammadiyah Pohojian, segenap pimpinan ranting Aisyah Pohojian, Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di sini. Tapi ntar gue. Alhamdulillah kita panjatkan Iya ntar. puji syukur kehadirat Allah SWT. Ada bawa. Aku bawa yang Atas kecil. nikmat karunia-Nya, alhamdulillah. Pada kesempatan Alas ya? yang sangat berbahagia ini, Jumat 20 Maret Hai Siva. 2026, Bawa ini. 1 Syawal 1440. Boy, yolah. Sekel. Namanya Pak Tawari. Ya kan ada. Ya, ngelebaran bala. Sholat Idul Fitri 1440. Mbak di situ, aku di sini. Nanti si Boy kesini ya, nanti si Boy kesinian. Muat kok muat. Aku di depan. Ya wes. Mbak nggak bawa sajadah. Ya wes aku. Nanti aku duduknya di depan, dirimu pakai ini Mbak. Beserta keluarganya, sahabatnya, kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu Di mana ini di Ponjean, tapi yang mana ya ini ya? Pokoknya Ponjean yang dekat Tegong. Idul Fitri Di sini. dimulai, Tethering aja. ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dan juga sambutan. Ini punya Mame, punya Mbak. Sambutan Iya, mangga. dari Ketua Pimpinan Ranting Ada apa? Muhammadiyah Pohojian. Pada beliau Bapak Kepala Edi Nuryanto, kami persilahkan. Mangga. Mangga. Ya, tadi udah rame, Je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini punya Luna. Iya. Muhammadiyah Ranting Pohojian, Bapak Direktur PKU Muhammadiyah Majenang di Pohojian, beliau Bapak Haji Darsino beserta keluarga, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Kakak awas nggak, ibu mau natain ini. Kamu pakai mukena nggak? Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Kamu nggak sholat? Nggak usah, Mbak, ini mau digelarin. Mau susu dulu nih, Pimpinan Ranting Aisyah Pegang dulu. Pohojian yang kami hormati, Jangan lendot dong, jangan lendot dulu. Ortom Muhammadiyah di lingkungan Ranting Pohojian. Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini dalam suasana berbahagia, kita semua dapat hadir dalam rangka acara mengikuti Malah mau kena. sholat Idul Fitri 1446 Ya udah. Hijriah 47 Hijriah. Itu semua adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua.
Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Anas Salari yang akan bertindak sebagai imam dan khatib pada kesempatan sholat hari ini. Kami mewakili segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Pahonjian, pimpinan ranting Aisyah Pahonjian, Mangga. PKU Muhammadiyah Majenang di Ponjian, guru-guru kepala SD Muhammadiyah Pahonjian, Boy, PK Aisyah. koreng apa bukan? Kalau koreng berarti kena kuku. Aisyah Panjang soalnya Pahonjian, kukunya. Iya nggak apa-apa. Pengasuh Madin Darul Arkom. Karena dari kemarin nggak kena baik, dipotongin baru dikit. PKM Masjid Taqwa, PKM Udah tidur bangun baik, nangis. Nanti lagi paling. Mu'min dan Baitul Ilmi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Seraya Mana boy? memohon maaf yang sebesar-besarnya Nggak kelihatan. bila dalam perjalanan setahun terakhir ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu jamaah warga simpatisan Muhammadiyah ranting Pahonjian ini. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan ini masih banyak hal yang belum optimal, yang kurang sempurna dalam kami memberikan pelayanan kepada jamaah semua. Untuk itu, makasih. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga, kepada seluruh simpatisan kaum muslimin muslimat di Pahonjian ini yang telah mendukung, berpartisipasi dalam mensukseskan program-program Muhammadiyah, Aisyah maupun amal usaha Muhammadiyah di Pahonjian ini. Bahwa kami selama ini alhamdulillah berkat dukungan warga muslimin muslimat di Pahonjian ini di amal usaha Muhammadiyah di Masjid Taqwa berjalan kajian malam Jumat pada maghrib sampai Isya, malam Senin kajian tasin dan tadarus, dan subuh di Ahad pagi berupa ngopi bareng, ngobrol tentang pendidikan Islam. Asik ngopi bareng. Alhamdulillah di Masjid Taqwa sudah makmur dengan berbagai macam kegiatan yang diikuti dan diinisiasi oleh jamaah masjid itu sendiri. Begitu pula di amal usaha yang lain di Darul Arkom, alhamdulillah kajian malam Jumat, malam Sabtu dapat berjalan dengan lancar. Dan di Darul Mu'in, di Baitul Ilmi ini memang masih belum berjalan sebagaimana yang kita programkan. Kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa di Muhammadiyah Pahonjian sudah ada program legendaris, program yang berjalan sudah sekitar 30 tahun. Ini sudah program warisan dari Bapak kita, yaitu kajian kitab Fathul Mu'in. Warnanya coklat bagus. Fathul Majid yang diselenggarakan pada setiap malam hari Sabtu, malam Sabtu. Ini yang rame-rame coklat, rame-rame itu loh. Sampai depan kan coklat semua. Monggo tahun Bapak depan. Ibu yang berkenan Desember belinya, Fathul biar Majid nggak kehabisan. bisa Aku juga Desember hadir Mamat pesannya Januari pada ya, umumnya, Januari. seringnya menceng, sorry. di balai atau gedung dakwah Muhammadiyah di Jalan Haji Basumi sebelah timur SD Muhammadiyah. Kalau selama ini kajian Fathul Majid sebelum gedung dakwah Muhammadiyah diresmikan memang berjalan dari rumah ke rumah, dari rumah peserta. Namun insya Allah tahun-tahun ke depan
Kajian Fathul Majid khususnya diselenggarakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Pontianak. Kecuali Ya, siapa di sini? ada acara Pokoknya. tertentu sambil silaturahmi, acara dipindahkan ke Rame banget anggota nih. yang berkenan untuk ditempati. Sampai masuk ke rumah-rumah. Selanjutnya, bahwa PKU Muhammadiyah Pontianak di Majenang sudah siap melayani berbagai macam Mau kena zaman now. fasilitas kesehatan sudah disediakan, sudah bisa menerima Yang penting terjun dari BPJS. Untuk itu, monggo fasilitas kesehatan ini kita manfaatkan sebelum kita mencari fasilitas yang lebih jauh. Karena posisinya alhamdulillah berada di ranting kita dan strategis di pinggir jalan, mudah dijangkau. Kami juga ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, Muhammadiyah, Aisyah dan Ortom Muhammadiyah di Pontianak, yang sudah memberikan ataupun menitipkan dana infak, sodako, zakat kepada kami untuk kami belanjakan sesuai dengan peruntukannya. Di tahun ini kami menerima hibah dari pemerintah daerah tahun 25 maksudnya. Tahun 2025 sebesar 50 juta. Masya Allah. Dengan tujuan untuk menyelesaikan pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah. Alhamdulillah, dengan dana 50 juta tersebut kami bisa menyelesaikan Gedung Dakwah Muhammadiyah yang cukup megah dengan menghabiskan dana 132 juta sekian. Dan alhamdulillah pada pagi ini kekurangan dana tersebut sudah tertutupi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada dermawan donatur yang telah menginfakkan dananya untuk berbagai pembangunan, berbagai fasilitas amal usaha Muhammadiyah di Pontianak. Dan kemarin menjelang Ramadan tahun ini, Gedung Dakwah Muhammadiyah sudah diresmikan. Udah, Dek. Sudah bisa digunakan. Dengan acara peresmian waktu itu kami mengundang Bapak Dr. Andes Nuker apa ya?
Sorry. sehingga Tadi habis ngokot direncanakan uang. untuk membuat toren air yang permanen di beton, direncanakan menghabiskan biaya Mbak Ain lagi sekitar santai, Mbak Ain. 10 juta rupiah. Untuk itu kami membuka kesempatan pada Bapak Ibu dermawan semuanya. Monggo kita sengkuyung pembangunan toren air di Masjid Taqwa ini, yang insya Allah akan banyak memberikan manfaat kepada jamaah Masjid Taqwa. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada PKM Masjid Taqwa, terus sound system Mas Kudin dan Apa ya, beberapa Dek? rekan Nih, yang susu. sudah menyiapkan, membantu untuk suksesnya acara sholat Id pada pagi hari ini. Dan kami berharap Minta apa sih? Idul Fitri hari ini yang kebetulan berbeda tanggal 1 Iya, ya Allah. ada tetangga atau sedulur kita yang belum berhari raya pada hari ini, kami berharap kita bisa menghormati dulur-dulur kita yang belum berhari raya hari ini. Ya, toleransi Itu agama. adalah hasil istihad para pemimpin kita. Mari kita menghormati pemikiran dan istihad masing-masing. Selanjutnya kepada jamaah semua yang masih di jalan, mohon dipercepat perjalanan karena sholat akan segera dimulai. Dan kami berharap kepada jamaah semuanya untuk tidak meninggalkan tempat sholat sebelum acara khotib selesai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Pimpinan Muhammadiyah. Coba Mbak biarin Mbak, maaf aja nih. Bapak Bapak Ibu jagain. semua yang kami hormati, Gatel. untuk selanjutnya Nyamuk. Kami Yaudah oke, sampaikan Siki. informasi perolehan zakat Nyamuk fitrah apa, Dek? yang dihimpun oleh Enggak, di Pimpinan mobil, Muhammadiyah ketinggalan. Pontian dari berbagai Yang akan pos dikukuri. yang ada di lingkungan Ranting Muhammadiyah Pahonja. Yang pertama, dari Masjid At-Taqwa Pahonja, Musaki 303, Mustahik 303, perolehan beras 848 kg. Musola Darul Arkom, Musaki 270, Mustahik 202, perolehan beras 756 kg. Musola Al-Mungin, Musaki 120, Mustahik 110, perolehan beras 330. Musola Baitul Ilmi, Musaki 32, Mustahik 32, perolehan beras 96. SD Muhammadiyah Pahonja, Musaki 104, Mustahik 74, beras 291 kg. Yang terakhir dari PAUD dan TK Aisyah 02 Pahonja, Musaki 37, Mustahik 37, perolehannya 103 kg. Total keseluruhan jumlah Musaki 866, Mustahik 758, perolehan beras 2.425 kg. Demikian terkait perolehan zakat fitrah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah, imam dan khotib oleh beliau Kiai Haji Dr. Andes Sarkali. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti ketika khutbah sedang berjalan, Lagi nge-lab. kami sudah mempersiapkan kotak
aman, silakan untuk bisa Jelek-lek, Mbak. memberikan infak yang terbaiknya. Iya. Demikian yang dapat Sambil kami nungguin. sampaikan. Dia bilang lamun. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi untuk wabarakatuh. bisa langsung maju saja biar segera nanti memenuhi yang di belakang. As-salatu jamiah, as-salatu jamiah, as-salatu jamiah. Sok, sholat nak. Kecilin nak suaranya nak, kecilin nak suaranya nak. Kak sini kak sama ibu di pangku kak. Aku lagi nggak sholat ya, aku lagi mens. Jadi aku duduk aja. Sini. Apa nggak susah sini nak, sini nak. Ini boy. Halo boy. Lagi sholat ya boy. Kak duduk kak, duduk kak. Tiduran aja di sini tiduran. Ini bantalnya nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk. Sebelum pelaksanaan sholat, Ya, wes. salah monggo bapak-bapak yang masih ada, tolong dirapatkan barisan, diluruskan itu yang pinggir, diluruskan. Masya Allah kambingnya ikut disikir. Dan dalam pelaksanaan sholat ini perlu kami ingatkan, barangkali juga kami lupa mengingatkannya dengan pemeliharaan Allah barangkali. Pertama kita mengucapkan ya yang belum yang boleh Duduk. Sholat dulu. Mama, ini apa? Ada batu. dan diawali dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram nanti kita takbir kembali. Setelah itu takbir istiqol dan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. Selain takbir istiqol, maka kita membaca takbir di makan mengikuti imam dari belakang. Belum sholat Nih. jami'an Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Cacingnya mana cacingnya? Cacingnya? Pukul. Duk. Pukul lagi. Gimana ya? Kasih makan ikannya kasih makan. Nih, kasih makan. Sini, kasih makan. Nih. Ikannya ada cacingnya, mana cacingnya? Cacingnya ya ini nggak ada, tuh lihat tuh. Au.
juga ada nih. Tuh, wih, cacing. Ingin pulang. Ikut dimakan ikan, ikut dimakan ikan. Aduh sakit. Aduh sakit. Kucing mana? Yang ini ikannya kucing mana? Ya terbang. Iya, tangkap. Terbang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sana, jalan. Jalan lah. Berarti yang bawah barusan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ikannya kasih makan ikannya. Ikannya kasih makan. Kasih makan. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن اليمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. الله أكبر الله أكبر
illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Pagi hari ini cuaca yang sangat cerah. Seluruh umat Islam mengagungkan asmanya, melantunkan takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil Melasih ya, Mbak. la ilaha illallah. Yang lagi khotbah kepanasan, kasihan. Setelah selesai melaksanakan Panas rangkaian banget. ibadah bulan Ramadan, Ini nggak mau nih. doa Balik dan badan ini. harapan hanya Lah iya. kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah dan amalan-amal kita pada bulan Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar membawa kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang sanggup berperan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga terwujud alam yang damai, sejahtera dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang baru saja kita lewati bersama merupakan bulan yang sangat istimewa. Demikian istimewanya sehingga disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Ramadan adalah bulan yang mempunyai efek kebaikan yang sangat luas. Tidak hanya Itu sih rumah baru punya siapa, Mbak? personal, tapi Rumah yang hadap bisa kidul punya bersifat siapa? sosiokultural. Yang rumah ngadep kidul yang baru punya siapa? Yakni kondisi kehidupan Itu, masyarakat itu. yang dibentuk oleh keterkaitan antara aspek sosial dan budaya. Ican. Konsep ini mencakup norma, nilai, kebiasaan, serta interaksi manusia. Enak ya, ngarepnya langsung masjid ya? Majemuk. Yakin. Sosiokultural Oh iya sih. berperan sebagai sistem terpadu Iya sih. yang mengatur tingkah Oh. dan identitas individu. Tapi airnya kurang bagus. Kalau itu kan airnya dari bangkai manusia. Mempunyai peran yang sangat dominan untuk membentuk Iya. karakter masyarakat Iya, benar-benar. terkait dengan Lah horor lah. sosiokultural. Engkau turu atas yang batin. Ih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya Ramadan memiliki efek sosiokultural yang mendalam, terutama di negara kita Indonesia, di mana bulan suci ini mengubah ritme kehidupan harian, pola interaksi sosial, hingga pola hidup dan kebiasaan masyarakat. Ramadan bukan hanya ibadah ritual, melainkan juga transformasi sosial yang meningkatkan empati, solidaritas, dan memperkuat akar budaya. Efek Ramadan terhadap sosiokultural ini dapat kita rasakan seperti: pertama, peningkatan solidaritas dan kepedulian sosial diwujudkan dengan empati sosial sehingga meningkatkan infak, sedekah, dan budaya berbagi takjil. Aktivitas komunitas seperti berbuka bersama, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan pola perilaku dan kebiasaan dan lebih berfokus pada konten positif. Selanjutnya, yang ketiga, penguatan budaya dan tradisi lokal Indonesia diwujudkan memperkuat akar tradisi, seni dan budaya lokal, yakni berbagai tradisi daerah menyambut Ramadan, seperti tradisi membangunkan sahur. Keempat, dampak ekonomi terhadap budaya konsumsi diwujudkan dalam lonjakan konsumsi seperti perubahan pola makan, peningkatan konsumsi, peningkatan perputaran uang di pasar tradisional maupun pasar modern. Belum lagi budaya tunjangan hari raya, yakni pemberian THR, mendorong peredaran uang yang memperkuat ekonomi di tingkat daerah pada saat mudik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah fenomena perubahan sosiokultural yang terjadi di bulan Ramadan. Semestinya perubahan tersebut berimbas pada pembentukan karakter bangsa yang lebih arif, lebih bijak, dan berdampak sosial yang lebih luas, sehingga Ramadan bisa membawa bangsa ini menuju kondisi yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Saba ayat 15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, subur dan makmur, penuh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi sab'in fi maskanihim ayah, jannatan an yamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kalian kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Wajiz menyampaikan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kabilah Sabah, satu kabilah yang terkenal di negeri Yaman. Ada tanda yang menunjukkan bukti adanya Allah serta kekuasaan dan keesaannya. Bukti itu adalah 2 kebun yang di sebelah kanan dan kirinya terdapat lembah tempat mereka tinggal. Dikatakan kepada mereka, makanlah rezeki dari Tuhan kalian, yaitu buah dari 2 kebun tersebut. Bersyukurlah kepada Allah atas rezeki dan nikmat dari tanah Sabah ini. Ini adalah negeri yang kebaikannya berlimpah. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun terhadap dosa orang-orang yang bersyukur kepadanya. Tentu hal tersebut sangat berbeda apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di negeri kita ini, Indonesia. Pengelolaan negara dan bangsa yang belum ideal menjadi tema paling aktual pada saat ini. Inilah pengelolaan negara yang belum ideal, menggambarkan kondisi yang rumit mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem hukum, administrasi pemerintah, demokrasi, hingga isu-isu ekonomi sosial. Permasalahan ini seringkali berakar pada lemahnya tata kelola, kurangnya transparansi, serta kebijakan yang tidak merata. Kita menilai, misalnya, bagaimana sikap pengelola negeri ini terhadap terjadinya bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera atau berbagai daerah lain. Adanya perilaku pengelola negara yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, atau dinamika komunikasi pejabat publik yang tidak bijak, tidak mencerminkan sensitivitas etika, tidak adanya kepastian dan keadilan hukum bagi rakyat, yang terasa lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus-kasus seperti penjual es gabus atau jambret tewas lebih mendapatkan pembelaan hukum dibanding keluarga yang dijambret, serta masih banyak kasus hukum lainnya yang berseberangan dari rasa keadilan. Tentu hal-hal tersebut tidak sinkron dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 15 tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana
mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, subur dan makmur, penuh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada syarat untuk mewujudkannya dengan merujuk pada integritas iman. Merujuk pada integritas iman, takwa dan perilaku mulia penduduknya. Serta atau syarat tersebut diantaranya: 1. Ketaatan kepada Allah, yakni iman dan takwa. Hal tersebut diwujudkan dengan memposisikan Allah sebagai zat yang maha waspada, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana apa yang dilakukan hambanya, serta maha pengampun dosa atau Rabbun Ghafur. Yang kedua, akhlak mulia dan kesyukuran atas nikmat. Masyarakat memiliki perilaku mulia, sifat amanah, dan terhindar dari saling mengolok-olok dan menjelek-jelekan sesama. Yang ketiga, pemimpin yang adil dan amanah. Adanya pemimpin salih yang mengayomi dan menegakkan keadilan, memegang amanah, disertai adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut membohongi rakyatnya, termasuk takut melakukan tindakan korupsi. Keempat, hubungan harmonis antara rakyat dan pemerintah. Negeri yang subur, aman dari ancaman internal maupun eksternal. Ada polisi dan tentara yang bertindak sebagai pengayom keamanan dan kesejahteraan masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani. Dan yang kelima, keseimbangan urusan dunia dan akhirat diiringi dengan kemajuan ilmu agama dan dunia untuk kemaslahatan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi di suatu negeri, maka pastilah kemakmuran, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan tercurahkan. Kedamaian, keamanan dan kesejahteraan bukan menjadi impian semata, tetapi dapat diwujudkan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah lahirnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Bahkan nikmat ini sangat menentukan nikmat-nikmat lainnya. Bayangkan apalah arti rumah besar, apalah arti makanan berlimpah, apalah arti kendaraan mewah, dan apalah arti segala fasilitas kehidupan lainnya kalau ternyata negeri tempat kita tinggal damai, kacau, dan tidak terkendali, seperti yang terjadi sebuah contoh di Palestina, saudara kita. Para jamaah rahimakumullah, sebelum khutbah ini kami tutup, kami mengajak para jamaah sekalian untuk merenungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu lafattaqau lafatahna alaihim barakatim